Tidak bisa dipungkiri jika Cina saat ini menjadi salah satu negara superpower yang ditakuti di dunia militer karena pasukan tempurnya merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Tidak hanya itu, Cina juga telah menjadi salah satu negara yang memiliki armada tempur dan kekuatan ekonomi terbesar di dunia saat ini. Namun, di balik kehebatan dan kekuatan Cina sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan militer dan ekonomi terbesar di dunia saat ini, bukan menjadikan Cina sebagai negara yang disegani di dunia. Sebab Beijing kerap kali menggunakan kekuatan militernya sebagai alat untuk melancarkan misinya di setiap wilayah yang bersinggungan langsung dengan negara Cina. Misalkan saja persitegangan di wilayah Laut ASEAN yang diklaim sepihak oleh Cina, wilayah Laut Cina Timur yang bersinggungan dengan Jepang, dan wilayah perbatasan terpanjang di dunia yaitu perbatasan antara India dan Cina. Namun, tidak bisa dipungkiri jika dengan kesombongan Cina yang telah memiliki kekuatan militer atau armada tempur salah satu terbesar di dunia, membuatnya seakan semakin terdesak dan dimusuhi oleh kebanyakan negara militer terbesar di dunia, serta negara-negara di Asia Tenggara yang bersinggungan langsung dengan Cina terkait wilayah laut maritim atau Nine Dash Line. Bahkan selain persitegangan dengan Jepang, India, Amerika Serikat, dan negara-negara di kawasan ASEAN, saat ini beberapa negara di Uni Eropa yang tergabung dengan persekutuan negara NATO juga telah ikut memerangi Cina terkait klaim sepihak Cina atas wilayah Laut Cina Selatan yang merupakan area kebebasan bermanuver berdasarkan hukum laut atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diakui dan disepakati oleh seluruh negara di dunia. Namun, sebelum persitegangan Cina dengan Amerika Serikat dan beberapa negara lain yang semakin memuncak, menurut sumber media informasi lainnya, mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis menuduh jika Cina melanggar janjinya untuk tidak memiliterisasi Laut Cina Selatan yang disengketakan berdasarkan hukum laut internasional. Selain itu, saat menjabat di Pentagon, James Mattis juga telah memperingatkan konsekuensi serius yang dihadapi Beijing jika berusaha menjadi pemain dominan di kawasan Indo-Pasifik. Namun, adapun testimoni Mattis tersebut telah dituangkan di buku baru jurnalis ternama, yaitu Boat War yang dirilis pada hari Selasa 15 September 2020 lalu. Adapun buku tersebut berisi tentang pemerintahan Donald Trump yang ditulis berdasarkan wawancara dengan banyak orang dan termasuk Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Selain itu, buku tersebut mencakup detail lengkap pembicaraan pribadi antara Mattis dan Menteri Pertahanan Cina pada 8 November tahun 2018 selama perjalanan Wei ke Amerika Serikat. Namun, buku itu juga telah menceritakan ketegangan yang meningkat antara Washington dan Beijing terkait pengenaan tarif perdagangan dan krisis Laut Cina Selatan ketika Mattis dan Wei bertemu untuk ketiga kalinya dalam 6 bulan terakhir. Selain itu, di dalam buku tersebut juga menginformasikan jika Wei memberitahu Mattis bahwa dia telah kecewa ketika Cina tidak diundang untuk ikut ambil bagian dalam latihan tempur Ring of the Pacific yang merupakan sebuah latihan militer yang diadakan 2 tahun sekali. Namun, hingga saat ini perseteruan yang memanas dan dapat berakibat pada Perang Dunia Ketiga. Hal tersebut dapat kita lihat ketika ketegangan terus berkobar di wilayah Laut Cina Selatan, di mana Angkatan Laut Cina meningkatkan latihan militer dan Angkatan Laut Amerika Serikat juga telah melakukan latihan tempur di wilayah yang berbatasan langsung dengan perairan Cina. Selain itu, kedua negara ini kerap kali mengirim lebih banyak kapal perang dan pesawat jet tempur untuk melakukan patroli di perairan yang sama,
sehingga situasi di wilayah Laut Cina Selatan saat ini kian memanas dan membuat beberapa negara Eropa juga ikut menyuarakan perdamaian di wilayah Laut Cina Selatan. Sementara itu, di dalam kutipan lanjutan buku tersebut merujuk pada dua perang dunia yang terjadi beberapa abad lalu. Apakah kita akan menjadi sebodoh orang Eropa dan kedua kali pada abad ke-20 dengan membakar dunia, atau kita tidak akan melakukan hal tersebut? Ujar Mattis terhadap Menteri Pertahanan Cina saat itu. Namun, selain itu, Mattis memperingatkan kepada Cina bahwa Amerika Serikat siap perang melawan siapapun tanpa menyebut Cina secara langsung. Selain itu, menurut Woodward, Jenderal Amerika Serikat ingin Wei tahu bahwa perang akan menjadi sangat luar biasa terhadap Cina, serta perwira militernya tidak terlibat dalam konflik besar sejak Perang Dunia Vietnam pada tahun 1979 lalu. Jenderal Amerika Serikat juga kembali mengingatkan bahwa Cina telah melanggar perjanjian tahun 2015 untuk tidak melakukan aksi militerisasi rantai Spratly dan militerisasi pulau-pulau yang telah melanggar konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS tahun 1982 yang telah ditandatangani oleh Cina saat itu. Namun, walaupun ketika Presiden Cina Xi Jinping mengunjungi Amerika Serikat pada tahun 2015 lalu, telah mengatakan bahwa kedua negara tersebut memiliki banyak kepentingan yang sama di Laut Cina Selatan, dan aktivitas konstruksi Cina di Spratly tidak menargetkan atau berdampak pada negara manapun, serta mengatakan bahwa Cina tidak berniat untuk mengejar aksi militerisasinya di wilayah Laut Cina Selatan. Tetapi Cina telah membangun pulau-pulau buatan di perairan tersebut dan memasang sistem rudal serta landasan pendaratan untuk pesawat jet tempur dan pesawat pembom di Kepulauan Spratly. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Cina menyebutnya jika fasilitas militer yang dibangun tersebut sangat diperlukan. Namun di sisi lain, media pemerintah Cina mengatakan jika fasilitas tersebut adalah sah karena berada di dalam wilayah kedaulatan Cina. Serta Beijing juga mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan yang kaya akan sumber energi. Namun, mengetahui akan ambisi Cina untuk menguasai wilayah Laut Cina Selatan yang merupakan jalur perdagangan internasional beberapa negara Uni Eropa atau negara aliansi Amerika Serikat juga ikut bergabung untuk perang melawan ambisi Cina untuk menguasai wilayah Laut Cina Selatan yang tidak sah berdasarkan hukum laut atau konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apalagi Cina baru-baru ini telah mengobarkan api perang dengan pernyataan siap perang terhadap negara manapun yang berniat melawannya.